Jauh di masa lampau, di antara lipatan sejarah yang terlupakan, hiduplah dua suku besar dari keturunan Nabi Adam, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bukanlah makhluk goib atau jin, melainkan manusia seperti kita. Namun, watak mereka berbeda. Hati mereka dipenuhi hasrat untuk merusak. Dimanapun mereka berada, kekacauan selalu mengikuti. Tanaman mereka hancurkan, harta benda mereka jarah, dan nyawa mereka habisi tanpa belas kasihan. Jumlah mereka sangat banyak, seolah tak terhitung. Dan mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Ciri fisik mereka khas, yaitu bermuka lebar seperti perisai, bermata sipit, dan berhidung pesek. Mereka adalah wabah yang menebar ketakutan di seluruh penjuru bumi. Hingga pada suatu masa, Allah mengutus seorang hambanya yang soleh dan perkasa, seorang raja adil bernama Zulkarnain. Dalam perjalanannya yang agung, ia tiba di sebuah negeri terpencil yang diapit oleh dua gunung besar. Di sana, dia bertemu dengan sebuah kaum yang hidup dalam ketakutan abadi. Dengan bahasa yang terbata-bata, mereka mengadukan penderitaan mereka. Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj adalah perusak di muka bumi ini. Maukah engkau kami beri imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain dengan kebijaksanaan dan kerendahan hatinya menolak imbalan itu. Apa yang Tuhanku anugerahkan kepadaku jauh lebih baik, jawabnya. Tapi bantulah aku dengan kekuatan kalian, agar aku bisa membangun benteng yang kokoh di antara kita. Maka dimulailah sebuah proyek raksasa. Zulkarnain memerintahkan rakyat itu untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan menumpuknya hingga setinggi puncak kedua gunung. Api besar dinyalakan, dan besi-besi itu dibakar hingga membara seperti lahar. Terakhir, Zulkarnain meminta tembaga cair untuk dituangkan di atasnya, menyatukan tumpukan besi itu menjadi sebuah dinding tunggal yang tak tertembus. Dinding itu berdiri kokoh, berkilauan di bawah matahari. Ya'juj dan Ma'juj tak akan pernah bisa memanjatnya, apalagi melubanginya. Zulkarnain memandang karyanya dan berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Namun, jika janji Tuhanku telah tiba, dia akan menghancur luluh lantahkannya, dan janji Tuhanku itu pasti benar." Sejak saat itu, Ya'juj dan Ma'juj terkurung di balik takdir mereka. Setiap hari, tanpa kenal lelah, mereka mengikis dinding besi itu. Mereka bekerja dari pagi hingga petang. Ketika dinding itu hampir tembus dan secercah cahaya matahari mulai terlihat, pemimpin mereka akan berkata, "Cukup untuk hari ini, besok kita lanjutkan lagi." Namun, keesokan harinya, atas kehendak Allah, dinding itu kembali utuh dan kokoh seperti sedia kala. Siklus ini terus berulang selama ribuan tahun. Usaha keras yang nyaris berhasil, lalu kembali ke titik nol. Hingga suatu hari, ketika waktu yang ditentukan Allah hampir tiba, sesuatu yang berbeda terjadi. Setelah bekerja keras seharian, pemimpin mereka berkata, "Pulanglah, besok kita akan melubanginya, insya Allah, jika Allah menghendaki." Karena satu kalimat yang mengaitkan usaha mereka dengan kehendak ilahi itu, keajaiban pemulihan dinding tidak terjadi. Keesokan paginya, mereka menemukan lubang itu masih ada, persis seperti yang mereka tinggalkan. Segel takdir pun terbuka. Maka keluarlah mereka dari setiap tempat yang tinggi. Mereka turun dengan cepat, laksana air bah yang tak terbendung. Jumlah mereka begitu banyak, hingga barisan terdepan mereka melintasi danau Tiberias di Palestina dan meminum habis seluruh airnya. Ketika barisan terakhir tiba, mereka hanya bisa berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Mereka menyebar ke seluruh penjuru, membunuh siapa saja yang mereka temui dan menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Tak ada satu kekuatan pun di bumi yang sanggup melawan mereka. Di puncak kesombongan mereka, setelah merasa menaklukkan seluruh penduduk bumi,
mereka menengadah ke langit dan berkata, "Penduduk bumi sudah kita habisi. Sekarang, mari kita habisi penduduk langit." Mereka pun menembakkan panah-panah mereka ke angkasa. Sebagai ujian, Allah mengembalikan panah-panah itu berlumuran sesuatu yang mirip darah, membuat mereka semakin pongah karena mengira telah berhasil membunuh penghuni langit. Sementara itu, Nabi Isa alaihissalam yang telah turun kembali ke bumi mendapat wahyu dari Allah. "Kumpulkanlah hamba-hambaku yang beriman ke Gunung Tur. Sungguh, aku telah mengeluarkan makhluk-makhluk yang tak seorang pun sanggup melawannya." Nabi Isa dan kaum beriman pun berlindung di puncak gunung. Dari kejauhan, mereka melihat gerombolan Yakjuj dan Makjuj mengepung mereka. Dalam keadaan terjepit dan penuh kepasrahan, Nabi Isa mengangkat tangannya dan berdoa memohon pertolongan Allah. Allah pun menjawab doa itu, namun bukan dengan petir atau badai. Allah mengirimkan makhluknya yang paling kecil dan dianggap remeh, yaitu ulat-ulat bernama Nagaf. Ulat-ulat kecil ini menyerang leher setiap anggota pasukan Yakjuj dan Makjuj. Dalam satu malam yang senyap, seluruh pasukan raksasa itu binasa serentak, seolah-olah mereka adalah satu jiwa yang dicabut nyawanya bersamaan. Keesokan paginya, saat Nabi Isa dan para pengikutnya turun dari gunung, mereka dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan. Seluruh daratan sejauh mata memandang tertutup oleh bangkai-bangkai Yakjuj dan Makjuj yang membusuk. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara. Sekali lagi, Nabi Isa dan kaum beriman berdoa kepada Allah, memohon agar bumi disucikan dari bencana ini. Allah pun mengabulkan doa mereka. Inilah babak pembersihan terakhir yang agung. Pertama, Allah mengirimkan kawanan burung-burung raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Leher mereka panjang seperti leher unta. Burung-burung perkasa ini turun dari langit, mematuk satu persatu bangkai Yakjuj dan Makjuj, lalu mengangkatnya terbang tinggi dan menjatuhkannya ke tempat yang Allah kehendaki. Secara perlahan, daratan mulai bersih dari tumpukan mayat. Setelah tugas burung-burung itu selesai, langit pun mulai mendung. Allah menurunkan hujan yang sangat lebat dan merata, yang membasahi setiap jengkal tanah. Hujan penyucian ini membersihkan sisa-sisa darah, kotoran, dan bau busuk yang masih melekat. Air hujan itu mengalir, membawa pergi semua najis, hingga bumi kembali bersih dan suci, berkilauan laksana cermin yang baru digosok. Setelah pembersihan itu, sebuah era baru dimulai. Bumi yang telah disucikan kembali subur. Kedamaian, keadilan, dan keberkahan melimpah di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Kisah Yakjuj dan Makjuj pun berakhir, menjadi pelajaran abadi tentang kerusakan, kesombongan, dan kekuatan mutlak dari campur tangan ilahi.